Yo, welcome back again with me Iqbal Hanur. Kali ini seperti biasa kita akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan indikator di tutorial analisa teknikal. Pada minggu kemarin kita telah menggunakan atau mengajarkan bagaimana cara menggunakan MACD atau MACD, Moving Average Convergence Divergence pada 7 hari yang lalu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru belajar untuk analisa teknikal, nanti teman-teman langsung bisa cek di playlist YouTube-nya saya, dan di sini kita ada 7 video untuk dari dasar sampai indikator. Nah, nanti teman-teman untuk di setiap hari awal minggu, baik di Senin maupun di Selasa, kita akan mengupload sebuah tutorial analisa teknikal dan analisa fundamental ke depannya. So, baiklah, biar tidak lama langsung kita gaskan untuk tutorial di analisa teknikal sekarang, yaitu RSI atau Relative Strength Index. Nah, RSI ini merupakan indikator yang sangat banyak digunakan oleh para trader, baik itu di market saham, forex, komoditas, maupun cryptocurrency. Karena kenapa? RSI ini sangat mudah digunakan dan tidak ribet dalam penggunaannya. Selain indikator kita yang kemarin di MACD atau MACD dan juga di indikator moving average, RSI ini merupakan yang cukup banyak dikombin oleh para trader dengan moving average. Biasanya para trader itu menggunakan moving average dikombin dengan MACD maupun moving average dikombin dengan RSI. Nah, nanti ada yang ketiga, yaitu ada namanya stochastic oscillator setelah video RSI ini. So, mari kita bahas untuk di RSI ini dulu. Nah, RSI atau Relative Strength Index merupakan, ini bisa kita baca adalah momentum indikator yang populer digunakan dalam analisis teknikal. Indikator ini membandingkan besarnya kenaikan harga aset dengan kerugian harga terbaru dalam satu periode tertentu, umumnya 14 hari. Nah, nanti kalau kita mencari indikator RSI ini, nanti otomatis itu angkanya udah di 14 hari ya, karena penciptanya dulu waktu itu masih menggunakan hitungan matematika coret-coret ya, seperti orang arsitek. Nah, jadi dia yang menciptakan RSI itu. Pada saat itu Wall Street masih dalam kondisi belum ada penggunaan teknologi. Nah, oke, lanjut. Interpretasi nilai RSI. Nah, nanti kita tunjukin sama contohnya ya. Yang pertama, nilai RSI di atas 70 menunjukkan kondisi overbought. Dan dua, nilai RSI di bawah 30 menunjukkan kondisi oversold. Dan yang ketiga, nilai RSI antara 30 dan 70 menunjukkan pasar netral atau sideways. Lalu, cara menggunakan RSI itu seperti apa? Yang pertama, nanti kita akan menggunakannya dan juga memberikan sebuah tutorial cara kita entry dan taking profit seperti biasanya. Nah, yang pertama, cara menggunakan RSI kita bisa menggunakan oversold dan overbought RSI. Yang kedua, kita bisa menggunakan support dan resisten RSI. Yang ketiga, kita bisa menggunakan divergence RSI. Nah, langsung saja kita memberikan sebuah contohnya. Nih, teman-teman langsung bisa mencari di sini indikator bagian yang ini. Lalu kita ketik saja itu namanya RSI. RSI ya. Nah, Relative Strength Index. Biar nanti teman-teman itu nggak lupa, langsung bisa tekan ini, favorites atau bintang ini. Nah, biar nanti teman-teman kalau misalnya mencari indikator, tidak perlu ketik lagi dan langsung masuk ke watchlistnya kita, favorites ya. Ini dia. Ya. Nah, Relative Strength Index. Oke. Nah, umumnya untuk tampilan default ya atau standarnya itu seperti ini teman-teman untuk gambaran RSI-nya. Nah, karena di sini saya ingin menyamakan dengan warna charting kita dan senyamannya kita maupun senyamannya saya, di sini cara merubahnya. Nah, settingnya ini kan kita bisa melihat ini udah default ya. Nah, untuk input ini dia 14 hari, ini udah langsung normal. Teman-teman bisa ngotak-ngatik, tapi saya pribadi ini menggunakan lebih default di angka 14. Nah, untuk penggunaan warna, nanti teman-teman bisa merubah sesuka hatinya.
Nah, di mana RSI yang ungu ini biar lebih nyaman teman-temannya itu di mana? Misalnya saya menggunakan warna putih. Nah, berubahlah warna putihnya ya. Untuk di warna kuning, ini saya bisa merubahkannya itu ke warna oranye misalnya. Nah, senyaman teman-teman menggunakan warna kuning itu juga bisa ya. Lalu, nah, lalu kita menggunakan ini untuk di backgroundnya. Ini teman-teman langsung bisa pengen ngerubah itu sesuka hatinya ya. Nah, di sini kita ganti background fill ini kan warna ungu. Kalau saya pribadi saya langsung habisin warnanya menjadi 0 biar lebih jelas gambaran kotaknya. Nah, lalu teman-teman ini bisa melihat angka ya, 70, 50 hingga 30. Nah, itu dia nilai RSI di atas 70 itu ya menunjukkan kondisi overbought atau jenuh beli. Nah, di sini kita bisa lihat ya ini angka 70, di sini angka 50, dan di sini ada angka 30. Di mana angka 70 ini merupakan jenuh beli. Ketika harganya itu udah jenuh, orang pun udah mulai pada beli. Nah, disitulah indikator itu menunjukkan kita untuk menjualnya. Nah, nanti kita cara menggunakan RSI ini tuh bakalan sama nih ya. Tapi kita kasih contohnya dulu nih. Nah, lalu nilai RSI di bawah 30 yang ini ya pengaturan bawaannya itu menunjukkan kondisi oversold. Nah, ini gambarnya tuh di bawah dan ini dia angka 30-nya. Ketika ini udah di angka 30, majority atau trader itu biasanya bakalan itu untuk ngebelik sahamnya ya. Nah, jadi nilai RSI antara 30 dan 70 menunjukkan pasar netral atau sideways. Nah, ini nih garis tengah di angka 50. Karena ini tidak jelas, saya langsung tekan ini teman-teman ya. Dan saya langsung ngefullkan ini colornya tuh jadi 100. Nah, warnanya pun jadi lebih jelas. Teman-teman kalau pengen lebih nyaman ya, warnanya tuh kita bisa menggantikannya tuh warna putih biar lebih jelas. Terus yang di 70 ya overbought kita ganti juga warna putih. Dan ini juga untuk the oversold kita gantinya warna putih. Nah, jadi teman-teman jadi lebih enak ya, pandangnya tuh lebih nyaman. Oke? Nah, oke. Jadi kan lebih nyaman teman-teman. Nah, tapi itu tergantung settingan teman-temannya sendiri nanti nyaman atau seperti apa gitu ya. Kalau saya nyaman settingannya seperti ini. Teman-teman mau pakai default ya normal seperti tadi atau seperti saya ini ya terserah teman-teman ya. Nah, oke. Jadi kita langsung saja cara menggunakan RSI atau cara menggunakan Relative Strength Index. Nah, nanti beberapa 1, 2, dan 3 ini kita akan mengcombine-nya itu teman-teman. Ada juga nanti beberapa faktor yang mau nggak mau kita harus mengcombine-nya itu ya. Nah, kita langsung saja menuju chart kita yang di bawah ya. Cara menggunakan RSI. Nah, saya geser dulu ini ke bawah teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat saya udah mendandai beberapa area harga ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada resisten RSI, support RSI, divergence RSI. Terus kita geser ke kiri juga ada oversold RSI, overbought RSI, divergence RSI lagi ya. Terus di sini juga udah mulai nggak ada lagi ya. Karena kita pakai metode sesimpel mungkin dengan cara menggunakan RSI ini. Oke, ingat teman-teman yang pertama tadi saya menggunakan overbought dan oversold RSI. Nah, teman-teman ingat-ingat yang awal-awal saya mengatakan tadi bahwa overbought adalah jenuh beli. Nah, gambarnya adalah ketika dia udah sangat-sangat melangkaui angka 70 ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, kalau saya tandain area ini ya, biar lebih jelas ini. Nah, di sini merupakan area overbought teman-teman ya. Nah, sini saya backgroundnya saya rubahin aja biar lebih jelas. Nah, dan teksnya kita ganti warna putih biar lebih jelas. Oke teman-teman. Nah, ini merupakan area overbought teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ini saya hapus dulu teksnya. Oke. Terus untuk backgroundnya kita nolkan saja. Nah, ini kita kopas saja teman-teman ya. Oke, dia nggak mau, kita di sini aja. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Ini merupakan tanda overbought atau jenuh beli dari RSI. Jadi teman-teman yang mungkin kebingungan ini
aku masuk atau enggak ya, atau kapan aku ngejualnya. Nanti teman-teman langsung bisa menggunakan ya cara overbought atau jenuh beli ini. Jadi ketika teman-teman udah menjumpain harga seperti ini ya, wah ini di RSI-nya udah benar-benar overbought, ini terlalu lompat nih di atas harga 70, teman-teman jangan entry ya. Karena jika teman-teman di sini entry, yang ada nanti teman-teman langsung bisa kena stop loss. Nah, misalnya teman-teman entry sini kan, sedangkan harganya di udah overbought gitu kan. Wah, hati-hati. Mentang-mentang di sini ada gap, teman-teman percaya nih bakalan nutup gitu kan. Nah, teman-teman langsung gini. Akhirnya teman-teman langsung terkena stop loss karena ada overbought tadi. Jadi untuk area overbought, teman-teman jangan langsung main entry. Oke? Nah, caranya penggunaannya adalah kita berlawanannya, yaitu adalah oversold ya. Jenuh jual. Nah, ketika ya oversold ini terbentuk, ketika orang itu udah mulai pada jualan ya, jadi indikator RSI ini menunjukkan bahwa ini sudah tandanya jenuh jual, dan dengan adanya jenuh jual ini berpotensi harga itu akan melakukan reversal dan harga yang seharusnya turun itu bisa mulai kembali untuk rebound atau bangkit kembali. Nah, kita tandain ini ya. Nah, di sini sangat jelas ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk di indikatornya ini udah mulai turun di angka 30. Kita bisa lihat dengan adanya warna yang merah. Kalau yang tadi itu mulai ada hijau. Nah, ini teman-teman ya. Karena ini settingannya udah normal, saya bikin ya seperti tadi, jangan di otak-atik lebih dari itu. Biar nanti teman-teman tahu kalau misalnya ini overbought, ini udah ada warna hijau, itu bisa dikatakan overbought. Tapi kalau tidak ada hijau seperti ini ya, nah, itu belum bisa dikatakan overbought. Begitu juga dengan oversold. Ketika dia nyentuh-nyentuh seperti ini, itu merupakan area support dan resisten teman-teman. Bukan oversold ya. Nah, oversold itu ketika dia udah mulai ada tanda merah seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat udah ada oversold. Nah, disinilah baru kita bisa mengentry harga. Caranya adalah ketika teman-teman udah bisa lihat ini, oh di sini udah mulai ada oversold. Ya, berarti ini kita udah mulai bisa untuk mencicil buy. Misal, oh ini udah overbought dan harganya itu udah oversold ya, sorry. Itu udah mulai menuju kembali ke area 30 ya di tanggal 16 dan 15 Desember. Teman-teman udah mulai bisa mencicil buy di sini. Nah, yaudah deh, saya ngebuy aja deh gitu kan. Dengan stop loss di bawah support di sini dengan kita pasang stop loss ya. Ini di kisaran 8 sampai 9% deh. Nah, 9,5% kita pasang stop lossnya dan kita bisa memasang entry 1:2. Nah, di mana kita bisa dengan 1:2 ini kita bisa profit sampai 19,3%. Dan kita telah profit ya sampai 9% hanya menggunakan teknik oversold dan overbought ini. Nah, lalu teman-teman, cara kita bisa untuk taking profitnya bisa kembali lagi dengan cara apa? Ya, dengan mencari oversold maupun nanti di area resisten RSI-nya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan area resisten RSI-nya. Oke, biar nanti lebih jelas, saya jelasin dulu untuk area resistennya seperti apa. Nah, tapi sebelum kita menuju untuk ya tutorial support dan resisten RSI, saya ingin perlu mengetahui teman-teman bahwa ini di overbought ya maupun di oversold itu kebanyakan terjadi di area yang lagi fase punya trennya sendiri. Biasanya kalau dia itu nggak uptrend ya, naik seperti ini, ya dia tuh bakalan downtrend teman-teman, turun. Nah, ini kebetulan ini karena areanya sideways, yaitu langka ini terjadi hal-hal seperti ini teman-teman. Nah, dan kebanyakan kalau kita area sideways itu lebih kebanyakan untuk menggunakan support dan resisten RSI. Nah, bagaimana contohnya? Nanti teman-teman langsung bisa melihat contohnya di sini. Ya. Oke. Nah, cara menggunakan ini ya teman-teman, nah support dan resisten RSI sebenarnya basicnya ini sama seperti di indikator kita sebelumnya itu di MACD maupun dari chartingnya sendiri ya, support dan resisten. Nah, teman-teman langsung bisa melihat di sini ya, kita harus menghindarin area ketika ini RSI-nya sudah menyentuh di area resisten, artinya di atas angka 70, namun belum ada tanda-tanda overbought ya, belum ada sini tanda-tanda airnya tadi seperti tadi ada warna hijau kan, di sini tidak ada teman-teman, di sini juga. Nah, di situ merupakan tanda
area resistennya ya. Nih, saya tandai dulu di sini teman-teman bisa langsung melihatnya ya. Nah, di sini area resistennya 1 ya. Terus kita bisa tandai lagi di sini merupakan area resisten ya, teman-teman ya. Nah, lalu untuk di chartingnya sini kita bisa dengan jelas melihat bahwa di sini juga merupakan area resisten ya. Kadang teman-teman kan bingung tuh area resistennya di mana cara nandainya. Ya, teman-teman langsung bisa dibantu dengan indikator RSI ini. Mudah, teman-teman. Lalu di sini juga ya. Di sini bisa resisten, ini juga bisa sebagai oversold. Nah, yang penting dia di angka 70 dan ini pergerakan juga mulai masif ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini untuk area resisten, di sini juga kita tandai juga di area RSI-nya. Nah, kalau teman-teman melihat ada tanda-tanda seperti ini, dia udah melewati 70, jangan entry. Tapi ini adalah merupakan posisi terbaik jika teman-teman itu belinya di bawah, jualnya di sini teman-teman, di atas ini ya. Nah, di atas overbought. Oke. Nah, lalu cara entry-nya di mana? Tentunya kita harus mencari di area titik-titik supportnya teman-teman, support RSI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih area yang udah saya tandai di sini ya. Di sini teman-teman langsung bisa melihat bahwa ini ya, ini merupakan area support dari RSI-nya teman-teman. Nah, lalu kalau kita pindahin lagi di sini area yang udah saya tandai ini merupakan area supportnya kembali teman-teman. Nah, di sini dengan kita melihat nih area support yang sudah disentuh di area 30 maupun melebihi atau melewati di angka 30 itu bisa kita tandai sebagai support RSI yang valid. Lalu cara penggunaannya teman-teman simple sekali ya. Langsung kita di sini cari yang namanya ini adalah long ya. Long itu merupakan ya beli gitu. Nah, di sini ada area support teman-teman ya. Oke. Caranya adalah ya simple saja ya teman-teman. Di sini kita ketika harganya ini udah mulai menyentuh area support, berarti itu kan harganya terjadi di sekitar pada tanggal 27 Mei. Otomatis di tanggal 28 kita udah mulai bisa memasang entry buy ya, beli gitu. Dengan rasio kita masang stop loss bisa lah kira-kira di bawah ini sekitar ya 6 atau di 5%. Nah, semana nyaman teman-teman aja sini. Langsung kita pasang di sini 6% juga oke nih. Nah, 6,76% di sini. Oke. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman pasang rasio 1:2 itu udah mulai cukup nih ya di antara sini. Nah, oke. Akhirnya ketika udah menggunakan area support dari ya RSI ini, lalu kita bisa mendulang profit sampai 14% di saham ISAT ini. Oke teman-teman, jelas ya. Nah, bisa juga kita combine-kan dengan support dari resisten RSI ini seperti apa? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini ada area resisten ya. Ya, di sini juga ada resisten. Ya, teman-teman langsung bisa kombinasikan. Ya, caranya adalah kita mentarik ini area resisten sebelumnya di sini. Lalu kita tarik ke sini teman-teman. Dan teman-teman langsung bisa menaikkan di sini area resistennya. Di mana teman-teman bisa menjadikan area ini menjadi taking profit yang kedua. Nah, bagaimana cara menggunakan mini management taking profit 1 dan 2? Nanti teman-teman langsung bisa cek video saya yang kedua di series analisa teknikal dasar. Nanti di bagian support dan resisten saya bakalan ngajarin di situ bagaimana cara taking profit yang pertama dan kedua. Oke, kita lanjut kembali teman-teman. Di sini kita udah bisa kembali profit di taking yang kedua itu sebesar 22%. Nah, oke. Begitu juga dengan yang ini di support RSI. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini udah ditandai kembali di area supportnya ya. Lalu kita tandai kembali berlebih jelas di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga menjadi area support. Nah, di sini lebih jelasnya. Caranya adalah kita sama seperti tadi, teman-teman ya. Kita pasang di sini area buy di mana kita SL-nya kita sekitar 8% gitu kan atau di 7%. Kita lihat nih, oh ternyata di sini ada area supportnya gitu ya. Nah, di sini ada area support, langsung teman-teman itu membatasinya ini merupakan area supportnya ya. Dan itu kita udah bisa masang di bawah area supportnya, berarti di 7,16%. Untuk kerugian yang siap kita talangin atau stop lossnya.
Lalu kita memasang ini targeting area di 1:2 teman-teman ya. Nah, di sini ya, 1 banding berapanya. Nah, kita memasang 1:2 dan kita sudah bisa profit nih ya. Nah, kita beliknya itu di sekitar tanggal 31 Oktober dan kita telah profit di 16 Desember sebanyak 14,77% dengan memasang rasio 1:2. Nah, sesederhana itu kita cara menggunakan support dan resisten RSI. Lalu yang ketiga tadi teman-teman pasti ingat, yaitu namanya divergence. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton series analisa teknikal saya yang sebelum ini di MACD atau di MACD, teman-teman pasti tahu cara menggunakan divergence. Dan divergence ini bisa kita gunakan kembali di indikator RSI ini, teman-teman. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Mungkin teman-teman sini pasti lupa ya. Jadi saya tunjukin caranya itu seperti apa. Nah, di sini saya sudah menandai area divergence, di mana area divergence adalah ketika ya ada penyimpangan antara harga dan juga indikatornya. Misal, kita bisa melihat nih ya, harga di sini di saham ISAT itu mengalami penurunan mulai dari tanggal 10 Februari sampai di tanggal 8 April ya. Kalau saya bikin trennya di sini ya sudah sangat jelas ini merupakan harga saham ISAT ini mengalami penurunan. Tetapi ketika kita melihat ini indikator RSI-nya, justru di sini ada tanda-tanda kenaikannya yang otomatis ini bisa menandakan bahwa adalah ya ini divergence. Nah, ini merupakan divergence RSI. Nah, kita bisa lihat, wah, ini harganya turun, tapi divergennya mengalami kenaikan. Otomatis teman-teman udah bisa memasang entry-nya di bagian paling bawah gitu kan. Misalnya ini ada kesentuh 1, 2, 3 gitu. Nah, teman-teman di situ udah mulai bisa masang ya. 1, 2, 3, 4, di sini 1, 2, 3, 4 support gitu. Ya. Nah, otomatis teman-teman langsung bisa memasangnya long position di sini misalnya gitu. Nah, teman-teman cara itu kita memasang stop loss sebesar 10% misalnya kan. Oh, ternyata kita melihat di sini ada area support kuatnya di sini kan. Nah, ya di 1200 dan kita memasangnya itu di bawah ini. Pas ya teman-teman ya. Berarti kita pasang stop loss-nya 10%. So, jadi teman-teman kalau misalnya ada divergence itu bisa teman-teman langsung menggunakan lebih rasionya tuh dari 1:2. Di sini misalnya kita pakai 1:3 ya. Di sini kita bisa profit 31% dan kita bisa menggunakan rasio 1:4. Di mana kita bisa profit sampai 41%. Nah, jadi seperti itulah kita menggunakan cara divergence. Lalu kita jumpai lagi ini teman-teman ya. Ternyata di sini juga ada kembali divergence. Nah, di saham ISAT ini. Coba kita lihat di sini ya. Harga lagi mengalami penurunan. Ya, ini sangat jelas sekali. Nah, ini sangat jelas teman-teman. Ini harga mengalami penurunannya. Di mana ini ngebentuk pola falling wedge. Ya, bagi teman-teman yang belum hafal nama-nama pola dan bagaimana cara penggunaannya, nanti itu ada di series playlist analisa teknikalnya kita. Dan saya bakalan nunjukin di mana posisinya nanti di sesi terakhir video ini. Nah, lalu kita bisa melihat di sini ya teman-teman ya, bahwa ketika harganya mulai mengalami penurunannya di sini, ya ternyata harganya di sini udah ada sedikit mengalami kenaikan. Nah, saya turunin deh ke sini. Ya. Nah, harga turun, tapi di sini indikator mengalami kenaikan. So, otomatis kita udah jelas di sini bahwa wah, ini tinggal tunggu breakout dan kita bisa memasang posisi entry yang sedikit saja, jangan kebanyakan. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena kita bisa lihat di sini untuk pergerakan RSI-nya itu tidak setajam tadi ya, tidak setajam sebelumnya ini. Ini hanya kecil doang, berarti ini pergerakannya teman-teman tidak terlalu masif dan tapi teman-teman tenang saja kita bisa menggunakannya di sini. Misal pas harganya udah mulai breakout di sini ya. Kita pasang entry dan stop loss-nya itu di bawah area supportnya ini. Misal di 10%, kita memasangnya itu di 1:2 ya teman-teman ya di sini. Nah, jadi ya udah kita tunggu nanti dia harga kembali mulai naik. Oke? Nah, so
kalau kita lihat lagi ya di area sebelumnya ini kita bisa melihat kembali adanya divergence di mana kita bisa melihat di sini harga mengalami penurunannya ya. Nih di saham ISAT ini pada tanggal Februari 2022. Lalu kita bisa melihat di sini juga di RSI-nya ternyata di sini ada divergence kembali, teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman langsung bisa kita untuk memasang posisi pembelian ya atau buy. Di mana? Ya di sini saja ini. Ketika ini udah disentuh, di sini juga ada disentuh, ya kita bolehlah masang buy-nya itu agak di atas dikit, teman-teman. Di sini kira-kira ya. Nah, dia ada supportnya di sini. Oke, lalu pasang supportnya itu di bawah sini, kira-kira kita 7% dan dengan rasio 1:3, 1:3 ya. Boleh 3, boleh 2 kalau ada divergence seperti ini ya. Yang ini kita lihat agak kuat kemiringannya. Ya, nih, misalnya kita pakai 1:3, teman-teman, kita udah bisa profit sampai 22%. Kalau teman-teman ya sampai menunggu di 1:4, teman-teman tentunya mendapatkan profit sampai 29% hanya menggunakan teknik divergent RSI ini. Nah, bisa juga kita combine kemana kita combine ke harga overbought RSI. Nah, ketika overbought RSI ini udah terbentuk, ya teman-teman langsung bisa masang stop lossnya juga di area overbought-nya nih. Ah, ternyata udah overbought, ternyata saya jual lah gitu kan. Nah, teman-teman udah bisa mendapatkan profit sampai 37%. Nah, jadi seperti itulah cara kita menggunakan indikator RSI, teman-teman. Kalau kita gabungin dari beberapa analisa kita yang ini ya, cara masang ordernya kita udah bisa mendapatkan 5 kali order. Ya, teman-teman kalikan aja kita berapa profitnya ini. Nah, jadi seperti itulah cara menggunakan indikator RSI. Nah, oke teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin rada kebingungan, Bang, ini gimana sih support resisten, Bang? Ini trendline-nya seperti apa gitu kan? Bagaimana cara menggunakan indikator yang lain? Dan Abang tadi ngomong saya kurang ngerti gitu kan? Nah, oke teman-teman ya, kita back dulu. Nah, di sini teman-teman langsung lihat di channelnya saya ini ya. Di sini kita bisa lihat ya di playlistnya saya itu ada ini analisa teknikal atau tutorial dasar bagi pemula. Di sini kita udah ada 7 video dan sekarang ini merupakan video kita yang ke-8. Teman-teman langsung bisa cek dari video kita yang pertama kali sampai yang sekarang di video kita yang ke-8. So, jadi terima kasih telah menonton video saya ini sampai habis. Jangan lupa kita praktekkan langsung di saham dan kalau masih belum berani teman-teman langsung bisa coba dulu di trading view-nya cara penggunaannya sampai nanti udah yakin baru bisa menggunakan metode indikator RSI ini maupun digabungin sama indikator yang lain tergantung kenyamanannya teman masing-masing gitu ya. So, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe channel saya ini, dan aktifkan notifikasi bel loncengnya sehingga nanti ketika saya ngupload teman-teman langsung bisa nonton video saya di setiap minggunya. Nah, di mana saya ini memberikan berita yang sangat banyak up to date dan juga beberapa kan knowledge, ilmu, insight dan ya teman-teman bisa lihatlah channel saya ini, oke? Terima kasih dan seperti biasa sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.